Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di diskusi kita di kajian kopi malam. Kali ini saya akan membahas tentang PS Store yang belakangan ini sempat menghebohkan kita. Nggak menghebohkan, sedikit menghebohkan jagat maya. Karena yang kita tahu PS suka melakukan giveaway. Cuma belakangan kali ini dia terdelik oleh sebuah kasus yang dimana dapat surat cinta dari bea cukai. Oke, mari kita sama-sama meranjak kepada masalahnya, teman-teman. Jadi masalahnya di sini adalah permasalahan handphone ilegal. Karena belakangan waktu lalu pemerintah sudah melarang handphone ilegal itu beredar di pasar Indonesia. Nah, kendati demikian, teman-teman, saya melihat ini dari sudut pandang crisis public relation. Sebelumnya PS ini sering sekali aktif di media sosial dengan giveaway-nya, dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, yang kali ini berujung dia keciduk. Kalau bahasa biasanya keciduk atau dapat surat cinta dari bea cukai. Oke, kenapa saya mau melihat ini dari sudut pandang crisis public relation? Karena ini berpengaruh terhadap citranya beliau. Nah, gini teman-teman, di krisis itu tidak serta-merta semua terjadi begitu saja. Kasus ini sudah ada dari tahun 2017. Nah, adapun tahapan dari krisis tersebut yaitu pertama adalah pra-krisis, krisis, dan post-krisis. Dan coba saya uraikan ke dalam saya uraikan satu persatu. Yang dimana pertama dari tahap pra-krisis. Sebenarnya di dalam tahap pra-krisis mereka PS dan timnya sudah tahu lah kalau mereka ada masalah yang cukup untuk merusak mereka di depan. Nah, cuma mungkin itu masih angin simpang siur, masih santai, masih tetap berjalan bisnisnya, masih sering giveaway dan lain-lain. Sampai pada akhirnya di 2020 dia dapat surat cinta dari bea cukai. Apa surat cintanya? Ancaman dipidana dan denda cukup besar. Nah, jadi kita melihat kasus ini, teman-teman, bukan hanya dari kasus ini aja. Ini juga menjadi acuan untuk para pembisnis yang mencoba bermain di dunia itu, di dunia black market dan lain-lain, ataupun pembisnis normal harus menyiapkan harus memikirkan krisis. Karena yang kita lihat banyak pembisnis dan perseorangan, pembisnis atau public figure segala macam, mereka kurang punya sense of crisis. Jadi ketika krisis terjadi terhadap dirinya, dia akan mencari tempat mana untuk diklarifikasi, tempat mana untuk dia ngomong supaya orang kembali lagi kepada dia. Nah, itu yang terjadi di PS Store, kasus PS Store. Dia sudah tahu masalah ini, mungkin entah dia sudah tahu atau belum, tapi yang jelas jika dilihat dari sudut pandang crisis public relation, ini masalah, ini bom waktu, dan akhirnya di 2020 terjadi. Gitu. Nah, akhirnya sempat diklarifikasi di salah satu podcast. Yang kedua, teman-teman, dalam tahap krisis, seharusnya Putra Siregar, PS ini, Putra Siregar lah saya sebut namanya, seharusnya tenang saja, cukup tenang, tidak usah terlalu terburu-buru. Mari coba kita lihat ke tahap kedua, masuk ke dalam krisis nih, teman-teman. Ini udah krisis nih jatuhnya, dimana citranya dia berpengaruh terhadap kasusnya, dia berpengaruh terhadap citranya. Mohon maaf. Jadi seharusnya para pembisnis ataupun public figure dan lain-lain, mereka pada tahap ini tuh seharusnya sudah menyiapkan data-data yang akurat. Maksudnya data akurat itu bukan hanya menunjukkan sertifikat segala macam. Dia berani membuktikan bahwa bisnis itu benar. Jika memang bisnisnya salah, tandanya memang harus ada evaluasi terhadap bisnis modelnya. Itu. Nah, tentu dari tahap krisis ini kan udah terjadi nih. Tentu kita masuk ke dalam tahap berikutnya, teman-teman. Post krisis. Post krisis adalah pasca krisis lah ya. Nah, itu kita harus mengembalikan citra lagi, mengembalikan kepercayaan konsumen lagi dan lain-lain. Ini berlaku juga untuk bisnis-bisnis yang lain. Ketika sudah masuk pasca krisis,
Ini tuh harus dilihat lagi, dievaluasi lagi, dan dilihat apa yang menjadi inti permasalahan. Siapa tahu ini baru satu dan masih ada bom-bom lainnya di belakang gitu. Jadi jika dilihat orang Indonesia itu kadang kurang sense of crisis. Mereka menganggap mereka menganggap sebuah potensi itu ya biasa aja, dan akhirnya mereka kebingungan nih. Tiba-tiba dibom kan, dapat krisis, boom. Nah, entah dia diserang buzzer, entah dia akunnya hilang, entah apa, entah ini, entah itu, dan akhirnya mereka bingung. Untungnya sekarang, di era sekarang, mudah mengklarifikasi. Coba kalau kasusnya itu ada di masa-masa sebelum Internet of Things. Apa yang dirasa? Harus jumpa pers, harus klarifikasi ke media segala macam. Nah, sekarang enak nih teman-teman. Nah, seharusnya dibalik keenakan ini teman-teman, kita harus meningkatkan sense of crisis itu. Melihat potensi, adakah masalah? Kadang memang masalah itu emang tidak dibuat, cuma kadang ada pihak luar, ada peranan luar yang menjadi andil di dalam situ. Itu teman-teman yang bahaya. Jadi saran saya kepada PS Store, jika memang itu benar adanya seperti itu, coba dievaluasi lagi, dirubah lagi bisnis modelnya. Memang kalau jika dilihat kan bisnisnya adalah pasar smartphone, handphone bagus. Ini kan memang handphone sekarang menjadi hajat sejuta umat, kebutuhan yang harus dipenuhi secara nggak langsung. Nah, jangan sampai kita ingin memenuhi hajat orang, cuma itu berdampak buruk terhadap bisnis kita ke depan. Itu teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi teman-teman seperti itu. Jika ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Saya sangat terbuka untuk komentar. Dan jangan lupa follow dan share. Jangan lupa follow and share. Dan saya akhiri, jika ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.